Senang sekali saya bisa menjumpai Bapak Ibu dimanapun Anda berada, meskipun melalui channel YouTube Perubahan Paradigma ini. Dan saya berdoa dan selalu berdoa, setiap Anda dimanapun Anda berada, kapanpun Anda menyaksikan, mendengar setiap firman-firman yang disampaikan melalui YouTube ini, doa saya, saudara semakin mengenal akan pribadi Kristus dan memahami lebih jelas akan karya Kristus yang sempurna yang sudah terjadi 2000 sekian tahun yang lalu untuk saudara dan saya. Bapak Ibu sekalian, mari kita langsung saja melihat bagian ayat dalam Matius 11 ayat 28 sampai ayat yang ke-30. Matius 11 ayat 28 sampai ayat yang ke-30. Saya akan membacakan ayat-ayat ini dalam terjemahan The Message Bible. Nanti Bapak Ibu juga bisa membaca dalam terjemahan baru dari Lembaga Alkitab Indonesia. Tapi ketika saya membaca bagian-bagian ayat ini dalam terjemahan The Message Bible, sungguh luar biasa, semakin jelas dan semakin clear. Demikianlah firman Tuhan. Saya langsung membaca dalam terjemahan bahasa Indonesianya dari terjemahan The Message Bible. Apakah engkau lelah, letih lesu, lelah dengan ajaran agamawi? Datanglah kepadaku, ikutlah aku, dan engkau akan mendapatkan hidupmu kembali. Aku akan menunjukkan padamu bagaimana mendapatkan istirahat yang sejati. Berjalanlah bersamaku, bekerjalah bersamaku, lihat bagaimana aku melakukannya. Belajarlah tentang kasih karunia yang diberikan dengan cuma-cuma. Aku tidak akan membebani dengan hal-hal yang menyakitimu. Tinggallah bersamaku dan nikmatilah hidup yang bebas tanpa beban. Saya percaya dalam Kristus, setiap kita yang sedang menghadapi kecemasan, ketakutan, pada saat kita melihat pribadi Dia, melihat kebaikannya, saudara dan saya akan mendapatkan kekuatan, akan mendapatkan tuntunan dalam kita menghadapi setiap tantangan di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Kalau Bapak Ibu sekalian melihat dalam terjemahan baru dari Lembaga Alkitab Indonesia, Matius 11 ini, saya yakin Bapak Ibu sekalian sudah sering mendengar ayat-ayat ini. Dikatakan ayat 28 Matius 11 dalam terjemahan baru, marilah kepadaku semua yang letih lesu, berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Sekali lagi, saya percaya tentu Bapak Ibu setuju dalam Kristus ada sumber kekuatan, ada sumber sukacita yang memampukan kita untuk tetap maju dalam menjalani kehidupan kekristenan selama kita di dunia ini. Namun Bapak Ibu sekalian, kalau kita mau belajar bagian Alkitab ini berdasarkan konteksnya sebagai orang percaya, orang Kristen, terlebih khusus sebagai pengkhotbah, kita harus belajar bagian-bagian ayat Alkitab berdasarkan konteksnya. Matius 11 ayat 28 sampai 30, konteksnya sebenarnya Yesus tidak sedang berbicara kepada banyak orang yang sedang menghadapi masalah dalam keuangan, dalam hubungan suami istri, atau masalah-masalah ekonomi, dan lain sebagainya. Namun, berdasarkan konteksnya, Matius 11 ayat 28 sampai ayat 30, sebenarnya Yesus sedang berbicara kepada sebagian besar orang-orang Yahudi saat itu, dan juga ada beberapa ahli-ahli Taurat, orang Farisi, orang-orang agamawi pada saat itu. Nah, berdasarkan konteksnya kita akan belajar Bapak Ibu, sebenarnya apakah yang dimaksudkan dengan perkataan dalam ayat ini, semua yang letih lesu dan berbeban berat. Melalui
firman Tuhan hari ini, saya akan bagi beberapa hal yang perlu kita ketahui melalui ayat-ayat yang kita sudah baca. Yang pertama, Bapak Ibu sekalian, dengarkan baik-baik, tuntutan agamawi akan membuat kelelahan dan kelesuan. Yesus berkata kepada orang Yahudi saat itu, apakah engkau lelah, letih lesu, lelah dengan ajaran agamawi? Bapak Ibu sekalian, ajaran dan tuntutan legalisme agamawi itu memperdayakan dan membelenggu kita. Tapi sebaliknya, Yesus Kristus, kasih-Nya justru memberdayakan, memerdekakan saudara dan saya dari perilaku dosa. Dalam Yohanes 8 ayat yang ke-32, Yesus berkata, dan kebanyakan saat itu juga audiensinya adalah orang-orang Yahudi, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Kebenaran di sini bukan aturan-aturan legalisme dalam berhubungan dengan Tuhan. Kebenaran di ayat tersebut bukan mekanisme legalisme agamawi. Kebenaran di situ adalah mengacu kepada pribadinya sendiri, kepada pribadi Yesus Kristus. Bapak Ibu sekalian, orang tidak akan diberdayakan menang dari perilaku dosa jika mereka dihantam dengan legalisme agamawi. Jika gereja lebih banyak mengkhotbahkan tentang tuntutan legalisme agamawi, ini sama saja seperti menyiram bensin ke dalam api. Dalam satu bagian khotbah saya dengan judul Kasih yang Mengubahkan, yang mengubahkan seseorang bukan tuntutan-tuntutan legalisme yang justru mendakwa, menghakimi, tapi ketika seorang pribadi mengenal siapa Kristus Yesus yang sudah mengasihinya, saya percaya kasih dan kebaikan Tuhan yang akan mengubah dan membuat seseorang bertobat. Tapi legalisme sebaliknya, pertobatan seseorang akan mendatangkan kasih dan kebaikan Tuhan. Jadi Bapak Ibu, Yesus katakan kepada mereka, dikatakan, apakah engkau lelah, letih lesu, lelah dengan ajaran agamawi? Nah Bapak Ibu sekalian, kalau kita mau jujur dengan diri kita masing-masing, tuntutan agamawi itu membuat kita kelelahan, membuat kita rasa bersalah dan tertuduh. Inilah hasil dari kehidupan di bawah legalisme agamawi. Legalisme agamawi hanya memperdayakan Anda dan saya. Tapi kabar baik Injil Kristus, kasih-Nya yang sungguh luar biasa, justru memberdayakan saudara dan saya untuk selalu menang dalam menghadapi kehidupan di dunia ini, terlebih khusus memberdayakan saudara dan saya menang atas perilaku dosa, yaitu hamar tano. Yang kedua Bapak Ibu, keluar dari roh agamawi, datang dan berlarilah ke Yesus. Keluar dari roh agamawi, datanglah dan berlarilah ke Yesus. Yesus berkata dalam terjemahan Message Bible, "Get away with me and you will recover your life." Datanglah kepadaku, ikutlah aku, dan engkau akan mendapatkan hidupmu kembali. Ini ajakan juru selamat Bapak Ibu. Ajakan juru selamat Yesus Kristus kepada orang-orang yang dibebani dengan tuntutan 613 hukum Taurat. Come to me, datanglah kepadaku, ikutlah aku, dan engkau akan mendapatkan hidupmu kembali. Rasul Paulus mengatakan kepada jemaat di Galatia, dalam Galatia 5 ayat yang pertama, dikatakan supaya kita sungguh-sungguh merdeka. Kristus telah memerdekakan kita, karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Jadi kuk yang dimaksudkan Yesus dalam Matius 11 adalah kuk perhambaan, hidup di bawah legalisme hukum Taurat. Paulus dengan tegas berkata, jangan mau lagi dibebani dengan kuk perhambaan.
Kuk perhambaan adalah legalisme agamawi yang hanya mengikat dan membebani setiap orang-orang percaya. Filipi 3 ayat 13 sampai 14. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Tetapi ini yang kulakukan, aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Lalu Paulus katakan, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan sorgawi dari Tuhan dalam Kristus Yesus. Paulus berlari-lari keluar dari legalisme agamawi dan berlarinya hanya kepada satu tujuan, yaitu kepada Yesus Kristus. Jangan sampai terbalik Bapak Ibu. Banyak orang Kristen justru berlari-lari keluar dari Yesus Kristus. Justru mereka tujuannya adalah lebih menjunjung tinggi legalisme agamawi. Sekali lagi Bapak Ibu, tanpa kita sadari, banyak orang Kristen berlari-lari keluar dari Yesus Kristus dan berlarinya justru ke legalisme agamawi. Kita hanya fokus kepada legalisme agamawi. Kekristenan bukan berbicara tentang legalisme agamawi. Kekristenan bicara tentang relasi saudara dan saya dengan Tuhan yang penuh kasih. Jangan kita fokus hidup kita kepada legalisme agamawi. Jangan sampai terbalik Bapak Ibu. Kita berlari-lari keluar dari Yesus dan berlarinya justru ke legalisme agamawi. Pastikan saudara dan saya bisa escape from legalism. Kita harus keluar dari legalisme agamawi. Kalau saudara baca Filipi 3 di ayat 3-4, Paulus katakan, dulu yang merupakan kebanggaanku yaitu hidup di bawah hukum Taurat, tapi ketika aku mengenal pribadi Yesus Kristus, Paulus katakan semua itu sampah. Legalisme agamawi, jelas sekali Alkitab katakan itu semua sampah. Bahkan jauh sebelumnya Nabi Yesaya mengatakan di dalam Yesaya 64 ayat yang ke-6, demikianlah kami sekalian seperti seorang najis dan segala kesalehan kami seperti kain kotor. Kami sekalian menjadi layu seperti daun dan kami lenyap oleh kejahatan kami sendiri. Kami lenyap oleh kejahatan kami seperti daun dilenyapkan oleh angin. Bapak Ibu sekalian, berhentilah mengusahakan kebenaran diri sendiri yang disebut dalam Filipi 3 adalah sampah, yang disebut dalam Yesaya tadi adalah kain kotor. Ini kabar baik buat saudara. Yesaya menuliskan dalam Yesaya 61 ayat 10, aku bersukacita dalam Tuhan, jiwaku bersorak-sorai di dalam Tuhanku, sebab ia mengenakan pakaian keselamatan kepadaku dan menyelubungi aku dengan jubah kebenaran. Ini bicara tentang jubah kebenaran yang dianugerahkan oleh Tuhan melalui Yesus Kristus. Jubah kebenaran itu dianugerahkan melalui Yesus Kristus. Jadi yang kedua Bapak Ibu, yang kedua keluar dari roh agamawi, keluar dari legalisme agamawi, datang, berlarilah ke Yesus dan fokuslah kepada Yesus. Yang ketiga, di dalam Kristus ada istirahat yang sejati. Yesus berkata, I will show how to take a real rest. Aku akan menunjukkan padamu bagaimana mendapatkan istirahat yang sejati. Di situ ada kata rest. Rest di sini Bapak Ibu bukan berarti kita sebagai orang Kristen pasif. Kata rest di situ bukan berarti kita tidak melakukan apa-apa, karena banyak disalahpahami bicara tentang karya Kristus, rest in Christ. Kita berpikir selama kita hidup dalam keseharian, aspek keseharian horizontal, kita nggak perlu lakukan apa-apa. Ini pemahaman mengenai anugerah yang kurang tepat Bapak Ibu. Jadi rest di sini bukan berarti tidak melakukan apa-apa. Artinya begini, kalau saudara fokus kepada legalisme agamawi, saudara dibebani. Anda diikat oleh kuk yang menjadi beban buat saudara. Tapi ketika kita fokus kepada Yesus, karya Kristus yang sempurna,
Hanya di dalam Kristus yang bisa memberikan rest, yang memberikan istirahat, sehingga tidak ada upaya-upaya legalisme saudara yang menambah atau membuat Tuhan semakin mengasihi saudara dan saya. Jadi rest atau istirahat yang benar bukanlah tidak melakukan apa-apa. Istirahat yang benar adalah tidak bergantung kepada diri sendiri dan usaha manusia kita. 1 Korintus 15 ayat yang ke-10, tetapi karena kasih karunia Tuhan, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang. Dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya, aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Tuhan yang menyertai aku. Ada divine intervention, ada tenaga yang membuat Paulus bergiat di dalam Tuhan. Bapak Ibu sekalian, kita berhenti bergantung kepada kemampuan kita dan belajar untuk selalu menyerahkan semua hal, khususnya dalam menjalani hidup Kristen ini. Perbuatan baik saudara dan saya sebagai respon terhadap apa yang Yesus sudah lakukan untuk saudara dan saya. Perbuatan baik saudara tidak akan menambah kasih Tuhan. Kasih Tuhan sudah dinyatakan. Kasih Tuhan tidak bersyarat, kekal dan tidak pernah berubah. Dulu, sekarang dan selamanya. Meskipun saudara berubah, tapi kasih Tuhan tidak pernah berubah. Jadi restlah dalam kasih Tuhan, karya Tuhan. Tapi bukan berarti rest selama kita hidup di dunia, kita tidak melakukan apa-apa. Ya Bapak Ibu, jadi jangan disalahpahami. Rest atau istirahat yang benar artinya kita menjalani hidup ini tidak perlu khawatir. Kita percaya anugerah Tuhan itu luar biasa, sudah lebih dari cukup. Secara vertikal, Bapak Ibu, saudara dan saya adalah orang benar, orang kudus, orang yang sudah diperkenan Bapa, bukan karena apa yang Anda lakukan untuk Tuhan, tapi karena apa yang Yesus sudah lakukan untuk saudara dan saya. Jadi Matius 11, Bapak Ibu sekalian, berdasarkan konteksnya, ya, Matius 11 ayat 28-30, Yesus sedang berbicara kepada sebagian besar orang Yahudi dan beberapa orang-orang agamawi saat itu, ya, yang terbeban dalam hidup kuk perhambaan hukum Taurat. Jadi yang pertama, tuntutan legalisme agamawi akan membuat kelelahan dan kelesuhan. Lalu yang kedua yang kita sudah dengar tadi, keluar dari roh agamawi. Datanglah dan berlarilah ke Yesus. Justru jangan kita malah fokus hidup kita kepada legalisme agamawi. Looking unto Jesus, the author and finisher of our faith. Kita fokus hidup kita hanya kepada pribadi Yesus Kristus. Lalu yang ketiga, Bapak Ibu, dalam Kristus ada istirahat yang sejati. Bapak Ibu sekalian, saya berdoa melalui bagian firman Tuhan yang saya sudah sampaikan buat Anda, meskipun singkat, tapi saya percaya Roh Kudus akan menolong Bapak Ibu sekalian untuk memahami bagian-bagian firman yang saya sudah sampaikan untuk saudara, dimanapun Anda berada. Tuhan Yesus memberkati, dan salam sehat untuk Anda semua.